Haji Mutadi, SPD MED. Beliau lahir di Demak 9 Oktober 1968 dan beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Melbourne, Australia dan S2 di Raden Mas Said Solo sebagai doktornya dan pengalaman beliau sangat banyak. Sebelum saat ini, beliau pernah mengawali karir sebagai guru, Wes, kemudian beberapa, nggak usah lengkap-lengkap Pak Monggo ya ini sudah. separuh aja Bang, karena kalau saya Ya, bacakan full ini ya, yang tambah ini, malu nanti saya. dan beliau itu pernah menjabat sebagai koordinator Widyaswara di PDK Semarang. Cukup cukup Ya, mawon cukup cukup. gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Pak narasumber, Pak Dr. Mutadi, untuk kelompok 4 di angkatan 1 ini, masih melanjut dengan materi tadi karena sudah diawali oleh Pak Teguh, materi perdana untuk agenda 2, yaitu core values dan branding ASN. Jadi materinya disampaikan oleh Pak Dr. Mutadi secara sinkronus. Kalau di jadwal ini sampai dengan jam 4 Pak nanti. Materinya tetap sama ya, Mas. Sama, Pendalaman masih ah, apa itu sama. berakhlak ya. Oke oke Berakhlak, lanjut. betul. Berakhlak Oke sampai dengan maksimal jam 4 Pak. oke Ya, jam 4 untuk ya. tenis nanti monggo seperti apa. Yang penting kita mengikuti narasumber kita dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Haji Mutadi. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada apa ya siang kali ini eh, bisa bertemu dalam satu Zoom yang insya Allah Zoom ini menjadi satu Zoom yang barokah, mahwa barokah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya tingkat profesional pada calon ASN yang ada di Zoom ini ya. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji, kalau Pak Teguh misalkan sudah diberikan Pak Teguh, nanti kita akan mengkaji secara mendalam. Saya akan melakukan dialog tentang berakhlak ini ya. Kalau tidak salah, berakhlak ini adalah gagasan-gagasan ide yang luar biasa, pembentukan karakter ASN yang dilahirkan di eranya Pak Jokowi ya. Kalau tidak salah dulu namanya Aneka ya, kemudian berkembang menjadi berakhlak. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya ingin Bapak Ibu memperkenalkan diri one by one, ya secara singkat, nama, terus pekerjaannya apa, di kantor mana, biar saya tahu persis siapa yang berada di ruang Zoom ini. Dimulai dari Pak Triyono, langsung berlanjut ke teman-teman lain. Monggo silahkan Pak Triyono. Silahkan memperkenalkan diri Pak Triyono. Ada suaranya? Ada Pak, monggo. Pak Oh Triyono, ya, ya silahkan dari mana? izin memperkenalkan diri Pak. Nama Triyono dari instansi KUA Kecamatan Plaksono, Kabupaten Wonosobo Pak. Untuk jabatan Oke, penghulu ahli pertama Pak. oke ya. Oke Pak. Iya. Silahkan lanjutnya Pak Rista atau Bu Rista itu. Pak Rista ya. Pak Izin Rista Aslin. Bapak, Oke, monggo. perkenalkan, nama saya Rista Asinua, unit kerja KUA Kecamatan Togowungu Kabupaten Pati, jabatan penghulu ahli pertama. Ketemu. Oke, Telogo Wungu Pati. Lanjut ya. Monggo dilanjut yang teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rosis Warno, unit kerja di KUA Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, jabatan penghulu ahli pertama. Matur Oke, suwun, Mbak. lanjut. Ini pernikahan semua ya, penghulu-penghulu semua ini ya. Lanjut ya. Ayo monggo yang belum memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan saya Rio Rosina dari Kemenak Kabupaten Boyolali dari Satuan Kerja MTS Negeri 7 Boyolali. Jabatannya guru ahli pertama guru IPA. Terima Gitu ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Guru wabarakatuh. MTS 7 itu yang di jauh itu ya, Pak, masuk ke dalam itu ya. Oke, leres Pak. Yang apa itu tradisi nyadranya bisa mendominasi mengalahkan MTS. MTS harus libur itu ya. Oke, ya. Ya, oke lanjut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Mohon izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Vicky Terlina Sari, Oke. unit kerja di Min 8 Boyolali, jabatannya sebagai guru kelas. Terima Oke. kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu Guru. Lanjut lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya RR Putri Febrianing Tias, unit kerja saya di Kanwil Kementerian Agama DIY, jabatan saya pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu dari Kanwil Yogyakarta. Lanjut lagi yang belum memperkenalkan diri. Monggo silahkan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Subandria. Ya. Sabter saya di UIN Sunan Kudus. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama. Oh, Subandria. Dekat Iya, rumah saya ini ya berarti ya. iya, Pak. Rumahnya mana, Pak? Gang 5, Mbak. Oh, nggih. Oke. Oke. Selanjutnya. Izin memperkenalkan diri Bapak. Ya. Nama saya Siti Rafiatun Nakia, asli Jepara. Kebetulan dapat penempatannya di KUA Wagi Kabupaten Sukoharjo sebagai penyuluh agama Islam. Oke, jauh ya. Siap bekerja ya, Pak? Siap, Bapak. Ya, oke. Suami diajak? Tidak, suami di Jepara. Oh, gitu ya. Oke. Yeah. Oke, thank you. Lanjut lagi. Mana yang belum mengenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Nurla Rizla Sofiani, unit kerjanya di MTS Negeri 1 Sukoharjo sebagai guru ahli pertama guru bahasa Jawa. Terima Guru kasih. bahasa Jawa ini sulit ya. Oke, lanjut lagi. Izin memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nurul Anissa, penempatan di MAN 1 Semarang, Kabupaten Semarang. Saya asli dari Salatiga. Terima kasih. Oke, Bu Nurul, terima kasih. Guru apa ini, Bu Nurul? Guru biologi, Bapak. Oh, guru biologi. Oke, lanjut. Ya. Berarti penghulu guru ya. Tadi ada yang Pranata komputer ya. Lanjut ya. Oke. Saya Bapak. Ye. Siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuri Wulandari, Pak. Unit kerja di MTS Negeri 2 Purworejo, guru IPA. Guru IPA Bu Iya. Wuri ya. Oke. Nggih. Oke, terima kasih Bu Wuri. Guru Nggih, IPA. Pak. Lanjut lagi. Habis? Ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah ya? Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan Pak Teguh tentang apa? Berakhlak itu ya? Sudah dijelaskan apa? Coba saya diinformasi Pak Teguh tadi menjelaskan apa? Kami Mohon maaf. langsung jenengan, Bapak. Mohon maaf Tidak Pak. sama Oh, belum. Jadi Belum. ini untuk Baru ya? Ya, untuk Nggih, yang baru. kelompok 4 ini murni, jadi baru mau dapat materi dari Pak Dokter Oke. tadi. Ya, thank you Monggo. Pak Moklasin. Oke. Ini nanya-nanya saja saya. Oke, Bu Nur Laila Rizkilah. Jadi fokus toh, Pak. kajian akademik siang hari ini adalah berfokus pada core value of ASN yang disebut dengan nama berakhlak. Ini adalah bagian penting yang nanti bagian ini saya berharap bisa terinstall ke diri kita. Kemudian dampaknya adalah terbangunnya satu mindset yang nanti akan mendriver Bapak Ibu semuanya dalam bekerja. Nah, ekspektasi saya semoga Bapak Ibu memiliki mindset dan habituasi yang luar biasa dari kajian ini. Itu harapan saya ya. Jadi fokus kajiannya adalah berakhlak. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata berakhlak yang menjadi karakter atau core value seorang ASN ini? Sudah pernah mendengar? Ibu Siti Rofiatun sudah pernah mendengar ini? Ya, sudah. Apa Bu singkatannya berakhlak itu apa? Berakhlak ya. Monggo disingkat, berakhlak itu apa? Berakhlak niku satu kok ngapunten niki. Ngapunten, oke. Enggak apa-apa. Oke ya. Oke, yang lainnya monggo siapa yang mau menjawab apa singkatan dari core value of ASN berakhlak itu? Monggo. Orientasi pelayanan. Ya, berorientasi pelayanan number one, and then nomor dua. Akuntabel.
Akuntabel. Nomor 3, Kompeten. kompeten. Oke, good. Nomor 4, Harmonis, Harmonis, akhlak harmonis. Kemudian setelah itu loyal, Loyal. Loyal, loyal. Oke. And then adaptif, Adaptif, adaptif. Adaptif. Kemudian Kolaboratif. berikutnya, dan kolaboratif. oh keren, keren. Ini baru calon ASN sudah hafal ya. Kecuali Bu Siti Rofiatun tadi ya, baru ngeblank ya. Mungkin nanti kalau ketemu saya itu sarapannya agak bergizi ya, makanya Bu ya. Ya, Oke, siap Bapak. siap. Kenapa harus bergizi? Karena logika manusia itu berbanding lurus dengan logistik ya. Kalau logistiknya nggak jelas, pola pikirnya nanti nggak jelas. Oke. Ya, guyon saja ya. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Jadi inilah yang menjadi course apa namanya value core dari ASN. Mohon dengan hormat siapa ini peserta-peserta yang ada di room ini izinkan saya untuk membuka presentasi saya ya terkait dengan core value daripada apa berakhlak ini ya. Coba mohon waktunya sebentar, saya ingin membukanya. Oke ya. Ini sudah berproses dan akan segera saya share. Izinkan saya share. Ya. Oke ya. Jadi saya akan gunakan metode-metode dialog dan justru narasumber itu dari Bapak Ibu semua ya, dari Bapak Ibu semua. Karena nanti adalah jenengan ini bagian daripada human resources for the future ya, espesialinya di Indonesia. Anda adalah sumber daya manusia yang hebat untuk masa depan Indonesia ya. Ini penting. Jadi persoalan kita menjadi pegawai adalah tidak hanya sekedar how to get money, bagaimana mendapatkan uang, tapi bagaimana diri kita itu ada nilai tambah dalam dalam bekerja, ya. Orang menjadi tertarik dan kita useful untuk para pelanggan-pelanggan kita atau orang-orang yang kita layani. Ini jauh lebih penting. Kita mulai dari berorientasi apa? Yang pertama tadi pelayanan ya. Saya langsung ke slide ini saja. Nah, nanti saya kirimkan buku-bukunya ya. Nanti, tapi untuk sementara ini Bitly, URL Bitly belum berjalan dengan baik. Saya nggak tahu ada apa dengan perusahaan Bitly, tapi tidak ada masalah. Kita kaji ini dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita nanti akan memberi dampak yang positif dalam kehidupan diri kita, terutama dalam dunia kerja kita. Terima kasih. Yang pertama adalah berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Nah, apa sih berorientasi pelayanan itu? Saya ingin Bu Nur Laila Rizkiah membacakan the terminologi atau definisi berorientasi pelayanan. Oke, Oke, Bapak. silakan. Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke. Bu Nur Laila, tadi job Oke, description-nya apa? Jobnya apa? Sebagai apa? guru bahasa Jawa. Guru bahasa Gimana? Jawa. Ya, Iya. kira-kira siapa yang menjadi masyarakat dari seorang guru bahasa Jawa itu? Terus bagaimana supaya bahasa Jawa ini benar-benar memuaskan pada diri masyarakat yang dimaksud adalah mungkin murid. Seperti apa Hmm. pemikiran Bu Nur Laila Rizky lah, monggo. Masyarakatnya ya siswa itu sendiri, Bapak. Terus, Oke, I see, lanjut. ya, terus untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari, misalnya kalau bahasa Jawa itu diajarkan tentang unggah-ungguh bahasa Jawa, agar siswa itu dalam berperilaku, bertata krama itu sesuai dengan em, apa namanya ya, tata krama yang baik, unggah-ungguh yang baik, bahasa Jawa yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Fenomena yang menarik saat ini adalah banyak anak-anak mulai nggak tertarik dengan bahasa Jawa ya. Ini satu persepsi saya. Kemudian kita lihat anak-anak kecil sekarang mulai kecil karena sudah ketergantungan dengan HP, maka bahasa yang terjadi di diri anak-anak kecil itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Terus bagaimana Anda bisa melayani supaya anak-anak kelak itu tidak meninggalkan bahasa saya sebagai adat orang Jawa? Gimana? Adakah solusi Bu Nur Laila Rizky lah?
Ya biasanya kalau dalam pembelajaran itu murid-murid itu saya biasakan pakai bahasa kerama Inggil gitu loh Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia tidak saya perbolehkan biasanya saya pakai bahasa kerama terus tiap hari saya beri kosakata tentang bahasa kerama gitu. Berhasil ya gitu ya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Oke, thank you. Tergantung Ya, siswanya. thank you. Saya mohon dengan hormat bahwa setiap satu definisi, setiap satu terminologi, setiap satu pengertian itu sebenarnya ada kata kuncinya. Jadi satu paragraf itu sebenarnya ada kata kunci. Kata kunci dari berorientasi pelayanan ini mohon dibaca Ibu Siti Rofiatun ya. Kata kuncinya apa? Oke. Kata kunci dari berorientasi pelayanan adalah responsivitas, Respon. responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Oke, Ibu Rofiatun tadi guru ya? Penyuluh, Bapak. Oh, penyuluh ya. Nggih. Saya tanya, saya yakin Nggih. responsivitas atau responsibility oke, Bu Rofiatun punya. Tapi kualitas seorang penyuluh, saya tolong diberikan gambaran tentang kualitas seorang penyuluh di era digital ini ya. Kualitasnya seperti apa? Apakah sama dengan penyuluh-penyuluh yang lainnya atau punya satu inovasi yang luar biasa untuk melahirkan kualitas? Maaf yang saya tanyakan, bukan rekayasa kualitas tapi kualitas yang sebenarnya. Silahkan dijawab, Bu. Betul, kalau masalah kualitas untuk penyuluh saat ini di dunia digital itu memang ada beberapa tantangan gitu Bapak. Dan Ya. penyuluh memang harus fokus di situ. Misalnya ada berita-berita hoax, ada hate speech yang selama ini menjadi isu di Kementerian Agama. Itu nanti kita sebagai penyuluh bisa melakukan penyuluhan dan bimbingan lewat media sosial seperti TikTok dan lain-lain. Dan itu menyertakan apa ya? Menyertakan eh, bahasa-bahasa agama seperti ya ada dalam Al-Quran kayak begitu-begitu Bapak. Oke, thank you ya. Nggih. Apakah selama ini sudah Bu Siti Rofiatun lakukan? Belum Bapak, Belum ya. sejujurnya belum. Nggih, Masih 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 still in dream berusaha. ya. Oke, Nggih, dalam nggih, mimpi. still in dream. Kira-kira dilakukan. Oke, saya berpesan pada semuanya Nggih. mungkin ya. Di pepatah Jawa dikatakan bahwa sing waras ngalah ya. Untuk kali ini saya minta, ini jenengan itu berada di depan saya sekaligus satu mimpi saya, sekaligus ekspektasi saya. Pokoknya saya berpesan, sing waras ojo ngalah ya. Orang Jawa mengatakan sing waras ngalah ya. Nah, Tapi lakukan satu transformasi sing waras ojo ngalah. Kalau nanti sing waras ngalah, dunia sosial media itu diisi oleh hoax, pencitraan, hate speech, spin speech itu. Hate speech nggak begitu, apalagi kalau di spin speech, yaitu pembicaraan yang diputar balik ini bermasalah. Oke, Anda sebagai calon ASN mendatang, apalagi penyuluh, tolong nanti pesan saya diingat, sing waras ojo ngalah. Kalau sing nah, waras ngalah, nanti dunia sosial media diwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang seolah-olah benar tapi adalah menyesatkan. Itu mimpi saya ya. Moga-moga Bu Siti Rofiatun bagian saya yakin mimpinya sama dengan saya, pengen mendalilkan atau pengen memberikan penyuluhan yang luar biasa pada publik yang tidak menyesatkan. Begitu ya, Bu ya? baik Bapak. Nggih. Oke. Sudah punya YouTube, Sudah, tapi sudah belum punya ada isinya. IG, belum ada isinya, Sudah, enggak apa-apa. belum ada isinya. Facebook. Ada Bapak. Lah ini kok belum ada isinya semua ya kak? Kok hanya dibatok terus nggak diisi ya? Ya, Enggak, nggih. saya pengen mungkin 1 bulan yang akan datang ada info oh ini Bu Rofiatun sudah membuat apa YouTube yang luar biasa dan menginspirasi mendamaikan umat itu ya yang terpenting ya. Nggih, nggih. Oke, oke, good luck. Selanjutnya saya ingin Ibu Nurul Anissa membacakan seperti apa sih kalimat afirmasi ketika seorang ASN itu memiliki berorientasi pelayanan. Coba dibacakan kalimat afirmasinya. Bu Nurul Anissa. Nggih, Bapak. Kalimat afirmasi nggih. Kebetulan saya guru, jadi afirmasinya mungkin setiap pagi sebelum mengajar No, 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 no. saya Tolong dibacakan aja yang ada di oh nggih. naskah Kami akademik ini. kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke.
Saya tanya Bu Nurul, kenapa dalam pelatihan ini kok dibutuhkan kalimat afirmasi? Apa manfaat kalimat afirmasi? Kalimat afirmasi itu seperti vibrasi positif untuk diri kita, kalimat-kalimat positif yang akan membuat diri kita terangsang untuk melakukan hal-hal positif. Kenapa kita membutuhkan kalimat-kalimat yang positif seperti ini? Ya, agar kalimat positif itu menjadi nyata. Ya, menjadi energi, ya, menjadi energi positif yang nanti akan mengarah ke mindset kita. Kalau mindset sudah tertata, maka akan mengarah ke pekerjaan kita, ya, mendriver diri kita menuju peradaban yang lebih baik. Inilah kalimat afirmasi. Dan kalimat afirmasi bukan something new. Di era Majapahit juga pernah ada kalimat afirmasi yang dilontarkan oleh Patih Gajah Mada. Dia mengatakan, saya nggak akan makan atau minum kelapa sebelum bisa menyatukan Nusantara. Itu kalimat-kalimat afirmasi. Dan kalimat afirmasi adalah sebuah energi yang luar biasa yang nanti akan menginstall mindset kita, di mana mindset kita nanti akan mendorong habituasi atau kebiasaan dan menjadikan satu karakter yang luar biasa untuk memiliki pemikiran dan bertindak. Bisakah Bu Nurul Anissa membuat kalimat afirmasi sesuai job yang saat ini Ibu Anissa miliki? Yeah. Contohnya apa? Gunakan kata saya atau kami, ya. Saya adalah guru yang berkualitas, saya mengajar dengan penuh totalitas, menginspirasi seluruh siswa saya menjadi anak yang lebih baik dari yang sebelumnya, tidak paham menjadi paham, dari yang sebelumnya tidak sopan menjadi lebih sopan dan beradab. Nah, terima kasih, ya. Ini afirmasi yang luar biasa dan sekali lagi ekspektasi saya ini akan mewarnai di dunia kerja Ibu Nurul Anissa. Oke ya. Good luck juga. Oke, selanjutnya. Nah, siapa ini? Yang bapak-bapak ya. Pak Nur Rosid Suwarno, tolong dibacakan. Ketika seorang ASN memiliki perspektif berorientasi pada pelayanan, lalu tentunya ada kode-kode yang mengatur. Coba dibacakan kode etik yang terkait dengan berorientasi pelayanan. Silahkan. Ya Pak, kode etik 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Di job apa Pak? Pekerjaan Pak Rosid tadi apa? Penghulu ahli pertama Pak. Bisa nggak menjelaskan perbaikan tiada henti di penghulu itu apa? Perbaikan tiada henti itu ya kalau di penghulu itu kalau misalkan jam perbaikan ke pribadi masing-masing dulu ya Pak. Itu sering ada obrolan tentang isu-isu terkini terkait permasalahan pernikahan itu senior senior kita sering memberikan gambaran-gambaran landasan-landasannya kalau terjadi seperti ini nanti penyelesaiannya itu landasannya apa seperti itu Pak. Kalau perbaikan tiada henti. Bisa nggak ceritakan secara kasuistik? Misalkan begini, ada anak di bawah umur kemudian minta kepada jenengan sebagai penghulu untuk dinikahkan, terus bagaimana respon Pak Rosid? Terima kasih. Baik Pak, kalau anak di bawah umur ya kita tidak bisa sebelum ada putusan pengadilan bahwa nikah di bawah umur itu harus ada keputusan dari Pengadilan pengadilan. agama. Jadi pengadilan agama. Ya, Jadi kita ya. mengarahkan untuk mengurus di pengadilan PA dulu, Pak Dan. Oke. Di tataran global sudah mulai ada satu fenomena di mana di beberapa negara sudah melegalkan pernikahan sejenis. Bagaimana dengan pandangan Pak Rosid tentang pernikahan sejenis terkait dengan peran sebagai penghulu? Kalau pernikahan sejenis itu ya kalau di Indonesia kan ibaratnya undang-undangnya belum ada ya Pak. Ya kami sebagai penghulu ya tetap menolak dan landasan kita juga undang-undang kayak gitu. Oke, masih Pak Rosid. Ini kan era digital, Pak. Boleh Ya nggak Pak. pernikahan dilakukan lewat secara online melalui seperti Zoom semacam ini? Bagaimana perspektif Pak Rosid ini? Kalau menurut saya nggak boleh ya Pak. Soalnya ya kalau apa ya ijab kabul itu kan harus bertatap-tatapan langsung gitu loh Pak. Harus ada ijab dan kabul secara langsung begitu. Oke, masih ada nggak fikih-fikih kontemporer yang memperbolehkan hal-hal seperti itu? Kalau fikih kontemporer sejauh ini belum sempat baca ya Pak. Makanya Belum kerja sempat baca ya. masih Oke, sudah gini. terima kasih. Oke ya. Ya Satu Pak. hal yang saat ini harus diinstal ke diri saya, ke diri Bapak Ibu semuanya adalah berorientasi pelayanan
Sebab Bapak Ibu nanti adalah menjadi human resources for Indonesia government for the future-nya itu, ya. Jadi moga-moga ASN di Indonesia semakin hari lebih baik dalam tataran yang sebenarnya. Terima kasih. Senang berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jadi kita nggak sekedar ngomong, oh berorientasi layanan itu begini, tapi bagaimana kita mengaktualisasi apa yang kita lakukan di ruang ini. Saya ingin memiliki great impact. Great impact itu apa? Memiliki dampak. Segala sesuatu kita ukur dampak. Kalau dalam agama Islam sering disebut apa? Asar. Asar itu apa? Bekas dari sebuah kajian-kajian itu ada. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi senang bisa berdiskusi dan ini baru berdiskusi di tataran huruf ber ya, bukan huruf ber ya. Kalau huruf kan satu apa itu? Potongan kata ya, berorientasi pelayanan. Ini bagian penting. Jadi layani secara humble. Humble itu apa? Ngerti humble enggak? Humble itu bukan ada terasi, lombok, kemudian garam, diulek itu bukan. Itu namanya apa? Sambel ya. Kalau humble itu apa? Ramah, Dengan Pak. ya ramah, rendah hati, tidak sombong, kita tidak bukan segala-galanya, tulus, asik banget. Ya, asik banget. Ya, semoga hidup kita barokah. Jadi barokah itu apa? Ma huwa barokah ziyadatul khair. Apa tegesipun ziyadatul khair ini para para penghulu-penghulu, penyuluh. Kenapa, Pak? Ziyadatul khair itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya, Kebaikan mungkin dan dalam konteks keberkahan. ASN adalah bertambahnya profesionalitas, ya, bertambahnya profesionalitas itu aja ya. Jadi konteks Ziyadatul Khair di ASN itu bertambahnya profesionalitas, semakin tambah, ya. Ada nilai-nilai yang semakin tumbuh dalam diri kita. Oke, lanjut. Habis berarti akhlak huruf A ya. Apa itu A? Akuntabel ya kalau tidak salah ya. Oke. Oke, ini siapa yang tak minta untuk membaca? Bu Vicky Verlina Istiana Sari. Sudah memperkenalkan diri belum ini tadi? Sudah, Bapak. Mosok? Kok Tadi sudah lupa dari saya? Min 8 Boyolali. Oh gitu ya. Iya. Oke. Bu Vicky sebagai penyuluh. Guru, Bapak. Oh Guru guru di mana? kelas. Di Guru kelas di Min 8 Boyolali. Min 8 itu daerah mana, Bu? Di Klego, Bapak. Oh, Klego. Ya, oke. Tolong Bu Vicky, saya dibacakan apa yang dimaksud dengan akuntabel. Definisi atau terminologinya dibacakan. Akuntabel itu apa? Definisi dari akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, luar biasa. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, Bu Wuri Wulandari, tolong saya dibacakan kata kunci. Kata kunci dari akuntabel yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Iya. Oke. Oke. Saya tanya, boleh tanya ya, Bu, berlanjut ya, Bu Wuri. Bu Wuri, Nggih, tahu Bapak. nggak apa sih artinya integritas itu? Integritas, berintegritas itu artinya apa ya? Melakukan sesuatu dengan totalitas, melakukan hal baik dengan totalitas meskipun tidak dilihat orang lain. Mungkin barangkali seperti itu, Bapak. Ya, Pak Rista, apa itu integritas? Ini hal yang very difficult. Kejujuran. Oke, good. Coba saya lanjut. Ibu Roro Putri Febrianing Tias. Apa Iya. itu integritas? Integritas menurut saya itu kesesuaian antara ucapan dan juga tindakan. Oke, thank you. Itu betul ya. Oke, ini hal yang sulit di dunia kerja kita. Sulit mungkin ya. Karena integritas itu adalah kesesuaian dengan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Kesesuaian dengan apa yang dikatakan dan apa yang berada di dalam hati. Ini hal yang luar biasa ya. Semoga semakin hari integritas kita juga semakin naik ya. Karena nobody perfect, maka integritas itu menjadi satu komoditas yang tidak datang dengan sendirinya tapi perlu dilatih ya agar kita menjadi manusia yang berintegritas yang sesungguhnya. Nah, thank you Bu Roro Putri Febrianing Tias. Dari mana Bu tadi Bu? Saya dari Kanwil Kemenak DIY, Pak, Nah, pengawas ini dia. jaminan produk halal. Oke, bagus ya. Jadi itu definisi yang saya suka Bu.
antara ucapan dan tindakannya itu sesuai, itu integritas. Ya, konsisten, dapat dipercaya. Oke. Ya. Berikutnya siapa lagi ini? Pak Rista sudah, Bu Vicky sudah, Bu Lana. Nah, Rio Ibnu Rosina sudah memperkenalkan diri tadi Pak Rio. Pak. Sudah ya? Wah, itu. MTS 7 Boyolali. Oh ya 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 tadi ya. Oke, tolong dibacakan kalimat afirmasi terkait dengan core value ASN akuntabel dan buatkan kalimat afirmasi sejenis itu untuk Pak Rio Ibnu Rosina terkait dengan pekerjaannya. Kami akan dalam bertanggung jawab. Oke, silahkan dibaca dulu kalimat afirmasi dan Kalimat bagaimana afirmasi, afirmasi untuk diri Pak Rio. Lanjut. kalimat afirmasi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, terus terkait kerjaannya Pak Rio, silahkan buat afirmasi sendiri yang nanti menginspirasi di dunia kerjanya. Ya, apa? Silahkan. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh orang tua atau wali murid atas kepercayaannya menyerahkan putra-putrinya untuk kami didik. Oke, thank you. Nah, oke ya. Jadi punya rasa tanggung jawab dalam bekerja. Begini, misalkan saya angkat sebuah kasus. Pak Rio bekerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap dunia kerja yang diembannya. Sementara orang lain bekerjanya tidak seperti itu. Tapi Pak Rio dan orang lain tersebut mendapat gaji yang sama. Ya toh? Orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan orang yang tidak bekerja sungguh-sungguh juga mendapat gaji yang sama. Bagaimana pandangan atau perspektif atau iman Pak Rio terkait sama-sama bekerja, yang satunya sungguh-sungguh, yang satunya tidak, dan gajinya sama. Apakah Pak Rio akan berubah mindsetnya atau seperti apa? Silahkan jelaskan ke saya, Pak Rio. Kalau menghadapi kasus seperti itu, saya akan tetap pada pendirian saya, Ya. karena eh, ini ada hubungannya dengan prinsip di agama ya Pak. Jadi Ya. kalau orang yang bekerja secara tidak tanggung jawab itu akan mengurangi keberkahan. Jadi saya akan tetap pada prinsip saya, walaupun ada atau bahkan banyak orang di luar sana yang eh, bekerjanya tidak sesuai prinsip ini. Oke, thank you. Semoga kalimat ini menjadi satu kalimat istiqomah Amin, Pak. untuk mendrive Pak Rio dalam dunia kerjanya, sekaligus ekspektasi dan doa saya untuk Pak Rio. Ya, semoga menjadi ASN yang luar biasa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama menasehati. Oke, berikutnya saya ingin siapa lagi? Bu Puri, sudah semua ya ini ya. Oke, oke, dari awal lagi. Ya, ini. Bu Nur Laila Rizkiah, tolong dibacakan ketika seorang pegawai memiliki karakter atau terinstall nilai-nilai pokok akuntabel, maka kode etiknya seperti apa? Dibacakan Bu Nur Laila untuk didengarkan, dan semoga suaranya ini bisa menginstall alam bawah sadar kita dan mindset kita. Silahkan. Kode etik akuntabel. Kode etiknya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke ya. Jadi siapa tahu nanti Bu Nur Laila misalkan jadi menteri, kalau sudah pindah atau mutasi, jangan barang-barang yang ketika di kementerian dibawa pulang ya. Tidak boleh ya itu ya. Itu barang milik negara, ono kenceng ya digowo ya kan, seperti itu tidak boleh ya, itu ya. Oke, good luck. Ini kode etik yang akan apa ya, menjadi satu koridor buat kita semuanya untuk bekerja dengan karakter atau nilai yang terinstall pada diri kita, nilai akuntabel ya. Oke, siap, bisa ya. Maaf ya, ini saya tidak diskusi dalam rangka biar Bapak Ibu lulus dapat apa? Lulus dapat sertifikat gajinya penuh, enggak. Ini adalah kajian-kajian nilai-nilai yang penting, yang nanti akan menjadi apa ya, framework kerangka kerja bagi kita semuanya. Oke ya. Terima kasih, senang sekali dengan Bapak Ibu ini ya. Maaf ya, saya ajak berpikir ya, bukan saya ajak untuk mendengar. Karena berpikir itu lebih penting daripada sekedar mendengar. Walaupun mendengar juga penting ya.
Kita sudah dapat 2 ya. Yang pertama tadi apa? Berorientasi apa? Pelayanan. 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 Yang Dan akuntabel. kedua adalah akuntabel. Akuntabel. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak ya. K ya. Kompetensi. Oke, kita cari kompetensi. Maaf ya nanti dibaca semuanya. Dan nanti akan saya kasih link untuk modul-modulnya. Biar belajar Bapak Ibu tidak hanya belajar di permukaan seperti ini. Tapi lebih deeply ya. Lebih mendalam. Tentang naskah-naskah akademik terkait dengan berakhlak. Ya, siap ya Bapak Ibu ya. Oke, pembelajar sejati semuanya. Mana ini? Akuntabel. Loh, sudah. Kompeten ya sekarang ya? Oke, langsung saya menuju slide yang ini. Oke, baik, kompeten. Saya ingin Bapak-Bapak yang membacakan definisi kompeten. Pak siapa ini? Definisi kompeten. Pak Rista. Apa sih definisi kompeten di ASN itu? Silahkan dibacakan, Pak. Baik, Bapak. Definisi dari kompeten itu adalah belajar dan menggunakan kapabilitas. Itu kok tadi rame banget sih Pak, kayak orang hajatan itu ya. Di sekolah atau di mana itu? Samping masjid, Pak. Oh, samping masjid ya. Oke, sambil saya bantu ya. Definisi kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke. Saya ingin Ibu ini, Bu Wuri, tolong ketika kompeten didefinisikan seperti itu, kita yang kira-kira maaf, yang menjadi kata kuncinya definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas itu apa? Kata kuncinya. Dibacakan Bu Wuri. Halo? Maaf, Ya, belum kepencet. belum Kata kepencet. kuncinya kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Oke. Kinerja dengan kerja itu sama enggak itu? Beda, Bapak. Bedanya apa? Kalau kerja ya kita melakukan sesuatu. Kalau kinerja itu apa ya? Hasil dari pekerjaan kita. Atau Ya. Jadi kalau kerja itu selama memenuhi jam kerja itu sudah dianggap kerja ya. Dan melakukan tupoksi kita itu. Kalau kinerja adalah jauh lebih dari itu. Iya. Menambahkan nilai, menambahkan inovasi, menambahkan segalanya sehingga memiliki dampak itu. Banyak banyak orang ketika bekerja tidak berpikir pada dampak. Dampaknya apa? Dampak ini mencerdaskan enggak sih? Dampak ini menyebabkan negara kita menjadi lebih baik enggak sih? Dampak ini menyebabkan orang-orang menjadi kompeten enggak sih? Itu jauh yang dipikirkan ya. Semoga nanti berpikir asar atau dampak di dalam kerja itu. Merubah mindset orang enggak ya. Merubah menjadi baik enggak? Merubah tatanan menjadi baik enggak? Itu merupakan kinerja terbaik. Kemudian apa? Sukses. Ya, oke, hampir sama persepsinya. Terus keberhasilan sama. Nah ini learning agility itu apa? Nah, learning agility itu apa? Boleh membuka Google atau apa? Learning agility itu artinya apa? Tahanan dalam belajar mungkin Pak. Ya itu Pak siapa? Maksudnya Pak Triyono ya. Ketahanan ya, dalam belajar ya. Oke, maksudnya coba nganu dijelaskan Pak. Pak Tri. Maksudnya dalam belajar itu apa ya, tidak bosenan gitu Pak. Kalau menemukan hal yang sulit terus dikejar sampai kita tahu gitu Pak. Wih, cerdas, Tidak cerdas mudah banget. lelah, tidak Oke, mudah saya menyerah. ya saya yes dengan Pak Triyono. Yes banget ya. Nah, itu nggak mudah menyerah. Ada kesulitan dikejar, bagaimana bisa memecahkan kesulitan itu. Itu bagian learning agility. Jadi nggak give up ya, nggak give up, nggak berhenti. Ya cerdas, learning agility. Nah, Pak Triyono tadi di kerjaannya apa, Pak Triyono tadi? Di penghulu ahli pertama Pak, mohon maaf tadi saya belum dapat jatah baca Pak. Oh, belum jatah baca baru kali ini. Oke, thank you ya. Kebetulan mendefinisikan learning agility-nya luar biasa. Saya suka itu. Baik Semoga Pak, nanti terima kasih kata Pak. learning agility terinstall di otak kita ya. Ini seluruh ASN ini ya. Nah, dan menginspirasi dalam dunia kerja ini membaca buku, cari informasi dan sebagainya. Itu learning agility. Oke. Thank you very much. Ya, kemudian saya ingin kembali lah Bu Vicky lagi lah. Bu Vicky lagi. Tolong dibacakan kalimat afirmasi terkait dengan ASN yang memiliki kompeten ini. Serta buatkan kalimat afirmasi terkait pekerjaan Mbak Vicky. Terima kasih.
Belum ada suaranya Mbak Vicky. Masih masih mute. Nah, oke, lanjut. Iya, mohon maaf, Pak. Eh, kalau saya afirmasi sebagai seorang guru ASN itu saya akan terus belajar dan berkembang setiap hari, memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Coba dibacakan ya kalimat di sini. Di sini dibaca juga. Kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, terus tadi kalimat afirmasinya Bu Vicky untuk diri sendiri. Oh iya, untuk diri sendiri adalah saya sebagai guru, saya akan terus belajar dan memberikan yang terbaik serta berkembang setiap hari. Oke, thank you. Semoga itu menjadi doa dan ekspektasi saya ketika saya dipertemukan dalam satu forum ini oleh Allah. Bapak, mohon maaf, suaranya kok saya tidak begitu kedengaran, nggih. Iya, suara kamu. Oke, ya ini kemuduran mungkin cek. Suaranya terdengar atau tidak? Sudah, Bapak. Ya. Berarti kudu ngebor ya. Serius ya, Pak. Oke, sudah terdengar baik? Halo? Sampun, Bapak. Sampun. Wes, Sudah, Pak. ya. Kemudian saya ingin sopon nih sing belum ini ya. Oke. Rista. Namanya kayak itu kayak penyanyi dangdut ya, Mas ya. Arista itu ya dangdut ya itu ya. Rista Aslinuha. Oke, tolong dibacakan ketika seorang ASN memiliki atau terinstall core value kompeten, kira-kira kode etik yang dipegang dalam dunia kerjanya seperti apa? Silahkan kode etik kompeten dibacakan, Mas Rista. Ya, Bapak. Kode etik ASN. Kurang keras, Mas, kurang keras itu. Kode etik kompeten dari kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini suaranya kecil banget ya, Mas, tapi terdengar ya. Itu kenapa? Mic-nya atau apa itu? Nah, ini ada suara dari sebelah ada masjid. Oh, ya ya, suara sebelah dari masjid. Ya, oke. Tak kira harga laptop enggak ya? Enggak berpengaruh ya. Oke. Oke, terima kasih. Wes piro iki mau? Terus A K ya. Ber itu apa? H, betul. H singkatan dari? Harmonis. Nah, mari kita lihat harmonis itu apa. Ya. Oke. Nah, sudah habis yang slide ini. Minta Terima waktu kasih, Pak. sebentar, Bapak Ibu. Ya, terima kasih bukan berarti selesai ya. Masih ada slide berikutnya. Ini saya tutup dulu slide-nya. Saya akan sambung dengan slide berikutnya yaitu huruf H. Singkatan dari apa? H itu? Harmonis, Bapak. Harmonis. Oke, piye carane iki? Saya sebentar, Pak. Klik sini. Oke. Saya akan buka harmonis. Oke. Akhlak 2. Kemudian saya share. Mana share-nya tadi? Sebentar. Sebentar saya share. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Halo? Dereng, Pak. Belum, Pak. Oh, wes tak share kok belum itu, Bi. Sudah ya? Oke, lanjut. Oke. Kita akan mencari tadi ya, yang ya ini harmonis mana tadi? Oke, ke bawah. Yes, ini dia. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke huruf H, yaitu harmonis. Saya ingin Bu Roro, kembali lagi ke Bu Roro. Roro Putih Febriani. Ya. Kanwil Ya, Jogja tadi ya. betul, Pak. Oke, saya tolong minta dibacakan terminologi atau definisi harmonis, Bu. Ya, untuk definisi harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, sekaligus kata kuncinya, Bu. Kata Harmonis kunci, itu apa? Ya. baik, kata kuncinya peduli atau caring. Yang kedua perbedaan atau diversity. Yang ketiga selaras. Oke, kata kunci ya, penting ya. Harmonis ini sangat penting banget ya. Coba nanti saya angkat kasus
dan hampir di kantor itu harmonis sangat dibutuhkan ya. Dan level harmonis di masing-masing kantor dengan tingkat persen yang berbeda-beda. Untuk kalimat afirmasi yang harmonis, silahkan Ibu Subandriah membacakan kalimat afirmasinya. Kalimat afirmasi untuk harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, oke. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Kemudian untuk kode etiknya, saya ingin siapa ya tadi ya? Saya ingin Bu Rofiatun lagi, biar nggak ngeblank Bu ya. Tuh, Saya membacakan lagi. kode etiknya. Oke. Oke, ya. Kode etiknya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, Ya, dan terus yang nggak kelihatan Bapak. membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itu guru-guru laptop, harga laptopnya berapa Bu itu ya? Oh, harga laptopnya. Oh, nggak sudah Ya, kelihatan. sudah, oke, 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 oke. Ya, terima kasih. Nah, Oke. menciptakan lingkungan yang harmonis di mana saja adalah merupakan tugas yang sangat berat ya. Di tataran negara saja, coba saya angkat satu kasus yang juga saya berikan ke kelas-kelas lain. Siapa itu Dahlil Bahlia ya, Pak Menteri ESDM itu. Bahlilah Dahlia, Pak. Nah, Dalil Laha Dahlia. Bahlil. Bahlil, betul. Bahlil itu pernah membuat satu kebijakan di mana penjualan gas melon yang warna hijau itu, kecil itu, tidak boleh dilakukan di eceran, tapi penjualannya harus ditarik ke pangkalan. Wah, akhirnya terjadi ribut, rame, demo, dan sebagainya. Akhirnya Pak Bahlil mengatakan bahwa ini adalah perintah Pak Prabowo. Ya. Tetapi ketika dikonfirmasi ke Pak Prabowo bilang tidak memerintahkan semacam ini. Ini adalah bentuk tidak harmonisan. Dan ini nanti juga akan bisa terjadi di lingkungan Bapak Ibu bekerja dengan kadar yang tentunya berbeda dengan kadar di tingkat negara ya. Oke. Nah, bagaimana solusi mengatasi hal ini ya? Saya akan ke Bapak-bapak tadi. Pak Sopo iki. Pak Ibnu, bagaimana mengatasi ketidakharmonisan dalam konteks negara ini, Pak? Kasus yang saya angkat tadi. Terima kasih tadi yang mengingatkan Pak Balil ya, hampir lupa saya. Oke, Pak Ibnu, tolong Ya, dikasih solusinya. solusi yang pertama memperbaiki komunikasi, Pak. Jadi masalah tersebut mungkin terjadi karena buruknya komunikasi, Pak, atau Ya, miskomunikasi. saya mandek sih Pak Ibnu. Nggih, nggih. Kalau itu sudah terjadi, kan tentu saja jangan sampai menimbulkan persoalan. Keharmonisan tetap ditata. Bagaimana mengatasi sesuatu informasi yang sudah terjadi seperti itu? Monggo. Perlu dikonfirmasi, Pak. Jadi perlu duduk bersama di dirembuk sebenarnya apa yang diinginkan itu apa. Jadi nanti kalau sudah ketemu baru dipublikasikan. Ya, itu yang melakukan siapa? Kesekretariatan Presiden mungkin ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi itu jangan sampai ketidakharmonisan justru menimbulkan ketidakharmonisan Kegaduhan. seperti menggelindingnya bola salju itu. Saya yakin coba nanti Pak Ibnu bisa mengangkat nggak ketidakharmonisan yang terjadi di lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan kantor di mana Pak Ibnu Rosina bekerja. Bisa mengangkat satu kasus enggak Pak? Monggo silahkan. Atau menemukan kasus di tempat lain. Silahkan dibicarakan di sini dan solusinya seperti apa. Mungkin contoh kalau di madrasah ketidakharmonisannya itu perbedaan sikap antar guru, Pak. Jadi Ya. ini kan ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini. Nah, ini di apa pikiran tiap-tiap guru ini berbeda menafsirkan kurikulum Merdeka ini. Jadi ini perlu, Apakah itu berdampak pada ketidakharmonisan? iya Pak. Jadi kalau yang satu ngotot ini kurikulum Merdeka yang benar menurut saya seperti ini, bukan seperti yang menurut jenengan utarakan. Jadi Nah, ini itu bisa perlu pelatihan, Pak. Itu perlu pelatihan itu nanti. Ya, oke, terima kasih ya. Terus tanggapan jenengan Pi ketika ada perbedaan semacam itu. Kan tadi ada diversity, ada perbedaan itu. kita cari jalan tengahnya, Pak. Kita cari eh, duduk perkaranya itu seperti apa. Nanti kita kalau tadi yang contoh yang saya kemukakan tadi
kurikulum merdeka, kita cari narasumber yang bisa memberikan penjelasan apa itu kurikulum merdeka yang sebenarnya dan penerapannya di madrasah. Oke ya, thank you ya. Jadi betul, nanti cari narasumber untuk memberikan agar clear ya, bagaimana tataran teori dan tataran praktisnya. Ini sudah sampai mana tadi? Kata kunci atau baru definisi? Kata kunci, Pak. Ya, kata kunci sudah dibaca. Oh, sudah ya. Kemudian kalimat afirmasi terkait core value ASN harmonis. Pak Triono, silakan dibacakan kalimat afirmasi dan tolong buatkan kalimat afirmasi untuk diri Pak Triono Baik, Pak. terkait harmonis. Nggih. Kalimat afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Untuk kalimat afirmasinya saya sendiri, saya akan menjadikan pribadi dalam bekerja untuk saling tolong-menolong dan saling mengingatkan serta menghargai setiap perbedaan dan perdebatan yang ada untuk mencari suatu titik temu agar menciptakan keharmonisan dalam bekerja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan itu sekaligus menjadi doa ya. Walaupun Amin, kita Pak. Amin. pada jarak yang jauh, itu ekspektasi saya semoga nanti Pak Triono bisa bekerja, memiliki kinerja yang bagus dan Amin. berkarir yang bagus, bisa menyumbang kontribusi positif dalam peradaban ya, terutama terhadap negara. Oke, thank you. Amin. Kemudian untuk kode etik saya minta dibacakan oleh kembali siapa ini ya? Pak Nur Rosid. Tolong dibacakan kode etik terkait dengan core value harmonis ini. Siapa Pak? Kode etik 1, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oke, Suka berhenti ya. Ya, Tolong kita tetap menjadi pribadi yang humble. Siapapun yang berada di depan kita, tidak usah kita hina walaupun penampilannya dia seorang gembel. Itu ya. ya Pak. Jadi oke, ini saling menasihati ya. Mungkin diri saya juga perlu tak nasihati. Lanjut Pak Rosid. Suka menolong orang lain. Oke ya. Lanjut. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini penting dia ya. Ternyata kita kadang-kadang harus merelakan mengalah demi keharmonisan sebuah tatanan itu pasti. Kalau semuanya tidak ada yang mengalah, saya yakin kata harmonis akan lenyap di peradaban yang dimana kita hidup di situ. Oke ya, terima kasih. Kita sudah sampai apa? Sudah. Ane, akuntabel. Kane, kompetensi. Hanya adalah harmonis. Kemudian ikhlas. Berarti L. L adalah loyal. Pasti ya. Nah, oke, ini loyal. Oke. Oke, mana tadi ya? Loyal. Nah, ini dia. Saya sampai jam berapa ini nanti? Sampai 3:30 ya? Kalau sejadwal sampai jam 4, Bapak. Jam 4 berarti masih Masih setengah jam. Masih 30 menit. 30 menit kurangi 6. Masih 24 menit ya. Oke, moga-moga cukup. Nanti tak akhiri dengan tugas pribadi atau kelompok dan nanti saya kasihkan link Bitly walaupun saat ini masih trouble. Oke. Lanjut. Sekarang loyal. Nah, ini sobat akan Bu Subandriah, bacakan terminologi loyal. What loyal is? Apa loyal itu? Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Wes, luar biasa ya. Sanggup enggak itu nanti? Insya Allah, Pak. Mengabdikan dan berdedikasi kepada bangsa dan negara. Oke. Sekaligus bacakan juga Bu siapa tadi? Subandriah. Tadi yang kerja di mana Bu Subandriah tadi? Di UIN Sunan Kudus, Pak. UIN Sunan Kudus ya. Rumahnya di mana itu kok? Di Jepara, Pak. Oh, dari Jepara toh? Iya. Oke, Pinarak nanti ya. Saya di Conge Gang 5 itu. Oh, enggak, Pak. Iya. Selanjutnya apa, Pak? Kata kunci? Iya, kata kunci. Dibaca. Kata kunci dari loyal, yaitu yang pertama komitmen, yang kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, yang keempat nasionalisme, yang kelima pengabdian. Oke, cukup. Nah, kalimat yang akan menginstall diri kita terkait dengan loyal, saya minta sing suarane banter Pak Triono untuk membacakan kalimat afirmasi, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak, berulang-ulang ya. Karena suaranya jenengan cukup besar itu. Apa karena bodinya besar ya itu ya?
Oke, dibacakan kalimat Obesitas afirmasi. ini, Pak. Nggak apa-apa. Kalimat afirmasi. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, Kemudian nanti Pak Triyono tak ajak diskusi, Pak. siapa? Ya. Misal, maaf, saya menggunakan kata misal ya, karena ini Baik, Pak. recording ya. Misal, kita memiliki teman-teman ASN menerima gaji dengan baik, menerima gaji Iya, Pak. dengan senang, tapi selalu menjelek-jelekan negara, selalu menjelek-jelekan pimpinan negara, selalu menjelek-jelekan Pancasila, selalu menjelek-jelekan Undang-Undang Dasar 45, bahkan mengklaim itu togut, misalkan seperti mau menerima uangnya, tapi tidak cinta terhadap negara atau tidak loyal terhadap negara. Bagaimana perspektif Pak Triyono untuk itu? Karena ini penting ya. Jadi kan starting point sebagai ASN dan ini melalui Latsar ini bagian penting. Kok tidak terkontaminasi dengan hal seperti. Gimana sikap Pak Triyono dan bagaimana kita terhadap orang-orang seperti itu? Terima kasih. Pertama, saya jawab ya. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Bagi saya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dalam agama disebut munafik, Pak. Ya, Karena apa? Tidak bisa, karena dalam Indonesia sudah ada tata aturannya, Pak. Di Indonesia sudah ada ya. undang-undang dasar, kita sudah punya konstitusi, Pak. Dan juga pemerintah atau presiden yang terpilih juga sudah mempunyai arah kebijakan yang tentunya sudah difikirkan secara matang, baik secara tim, secara pribadi yang dijalankan oleh menteri-menterinya. Tentunya kita sebagai warga negara maupun sebagai di jajaran pemerintah tentunya harus turut ikut mensukseskan apapun yang terjadi. Daripada kita nyinyir, lebih baik kita ikut membantu berkontribusi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan jabatan kita, posisi kita, ataupun ya minimal kalau tidak bisa dengan jabatan kita, minimal mendoakan agar Oke. program tersebut berhasil. Seperti itu, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. ya, my next question, pertanyaan berikutnya adalah Ya, Pak. bagaimana kita bersikap atau berperilaku terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran semacam itu? Silakan, Pak Pertama, Triyono. kalau menurut saya itu pertama dari mindset dulu ya, Pak. Dari mindset Ya, atau dari pengetahuan orang tersebut yang mungkin masih belum paham, belum selaras. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama adalah melakukan penyadaran, Pak. Penyadaran ataupun memberikan pemahaman seperti itu, Pak. Seperti pemahaman. Kadang juga dalam media sosial juga ikut terbawa isu, Pak. Terbawa isu ataupun framing. Nah, jadi sebagai ASN tentunya kita harus memberikan konten-konten ataupun memberikan bahasa-bahasa yang mencerahkan. Seperti oke, itu, Pak. oke. Seperti Oke, itu, Pak. thank you. Terima kasih ya. Jadi kita setidaknya menyampaikan saja ya, soal nanti dia mau berubah atau tidak terserah ya, karena kita meyakini fa'inna huda itu adalah huda Allah ya, miliknya Nggih, Pak. Allah ya Nggih, itu Pak. ya, itu aja udah. Bukan Oke, thank kontrol you. kita. Ya, Nggih. standing poinnya Pak Triyono jelas dan semoga itu menjadi doa dan ekspektasi saya ya. Oke. Amin, Terima amin. kasih. Oke. Sampai mana tadi, Pak? Kalimat afirmasi atau sampai mana tadi? Sampai kalimat afirmasi, Pak. Iya, sudah ya. Oke. Sekarang Ibu Wulandari, tolong dibacakan kalimat afirmasi terkait dengan pegawai yang loyal. Ya. Kalimat afirmasi lagi, Pak. Iya. Tadi sudah dibaca kalimat afirmasinya. Yang ini, loyal. Sudah oleh Sam- Pak Triyono. Oh, Sampun, Bapak. sudah. Sekarang kode etik berarti, Bu. Iya, kode etiknya yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Nah, sudah Kedua, berhenti. oh Jadi iya, seandainya jenengan kok tidak bisa atau tidak cocok dengan kode etik ini ya seharusnya tahu diri dan mundur dari calon ASN ya, karena kita bagian daripada Republik Indonesia. Memang saya ada satu kekhawatiran, negara kita kan tidak seperti Iran ya. Kalau Iran itu tingkat loyalitasnya dari atasan sampai bawahan itu ya ketika mengebom itu justru seluruh rakyat mendukung. Nah, mungkin ketika Indonesia mengebom negara lain seandainya punya bom itu kan ya, punya rudal ya. Mungkin rakyatnya nanti berdemo ada yang pro dan kontra dan itu warna Indonesia itu jadi loyalitasnya tinggi. Dan seandainya Indonesia perang itu ya mungkin dengan negara lain, mungkin negara lain juga tidak pengen merudal Indonesia karena rakyatnya tidak begitu. Saya masih
pesimistis terhadap loyalitas bangsa Indonesia. Jadi untuk berperang pakai dengan Indonesia nggak perlu pakai rudal, tapi apa? Cukup mengadu domba warga masyarakatnya sudah selesai saya pikir ya, karena tingkat tingkat apa ya, keeratan, kerekatan ya, dan semoga nanti jadikan sebagai bagian yang merekatkan persatuan dengan diversity yang tinggi ini. Oke, yang kedua Mbak. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Nah, ini dia ya, juga menjaga nama baik sesama SNN ya. Jadi saling melindungi, saling menasihati untuk menjadi lebih baik itu penting ya. Oke, pimpinan dan instansi ini pernah dilakukan oleh Kumbo Karno ya. Di pewayangan itu tahu sih Kumbo Karno kalau pimpinannya itu nggak baik. Tapi Kumbo Karno rela perang sampai dia meninggal dunia demi pimpinan yang tidak baik itu. Nah, ini bentuk loyal yang sangat luar biasa itu, loyalitas membuta Kumbo Karno itu. Dan itu perlu ditiru. Kemudian berikutnya, Berikutnya, menjaga rahasia jabatan dan negara. pasti ya itu bagian dari apa ya, loyalitas seorang ASN. Wes, habis L itu apa? Ikhlas. A ya. Oke. Yaitu loyal, kemudian adaptif. Mana adaptif? Ini dia adaptif. Ya nanti berakhlak, kooperatifnya nanti kita belum tambahkan di sini. Silahkan dibacakan Bu Vicky Verlina Istianasari tentang adaptif. Definisi adaptif itu apa? Definisi dari adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, Bu Vicky guru atau penyuluh atau apa? Guru, Bapak. Guru. Guru apa tadi? Guru kelas. Iya. Mulai saat ini atau ketika saat ini bertemu dengan saya punya gagasan inovasi apa ketika nanti menjadi guru di kelas? Inovasi yang akan dibawa apa? Inovasinya pastinya memberikan pembelajaran yang lebih menarik, Pak, dan mendalam sehingga menjadi bermakna untuk anak-anak. Apakah modal itu sudah ada dalam diri Bu Vicky? Sudah, Pak. Iya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Oke. MI, nanti mulangnya MI ya? Iya, Bapak. Ya, moga-moga ya, mulang MI itu tidak lebih mudah daripada mulang di atasnya. Oke. Kata kunci. Rio Ibnu Rosina, sing banter sithik Mas Rio. Kata kuncinya adaptif itu apa? Kata kunci dari adaptif yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Iya. Pak Rio tadi jadi apa jabatannya? Guru, Pak. Guru apa itu? Guru MTS. MTS. Punya inovasi apa dalam dunia pembelajaran? Sudah ada pemikiran inovasi apa? Atau hanya sekadar mengajar dapat gaji gitu? Inovasi saya yaitu akan meningkatkan literasi, Pak. Literasi itu sekarang literasi ada dua loh Mas. Di Literasi malah ada dasar 4, Pak. dan literasi digital. Oh iya, Dasarnya mungkin literasi dasar, dibagi Pak. 4 ya. Oh Coba iya, literasi dasar apa saja? literasi dasar, literasi membaca, literasi Numerik, numerik, terus literasi sains, dan literasi sosial budaya, Pak. ya ditambah satu sekarang literasi digital. Oke. Ya jadi 5 ya Mas ya. Oke, Oke. Pak. Silahkan nanti kira-kira bisa nggak menerapkan pembelajaran dengan memasukkan digital atau leveraging digital ke kelas itu? Insya Allah, Pak. Guru apa tadi? IPA, Pak. IPA bisa ya. Oke, Nanti insya Allah. bisa menggunakan pembuatan program HTML lewat artificial intelligence atau saat ini negara baru mengembangkan Python ya untuk leveraging digitalnya. Karena saat ini tadi diskusi kurikulum ya, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional dilakukan proses transformasi pembelajaran bermutu untuk semua. Di dalamnya nanti ada penambahan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian untuk Kemenak ditambahkan atau dibungkus dengan kurikulum cinta dan ditambahkan coding serta kecerdasan artifisial. Ini nanti harus jadi guru yang luar biasa. Sekali lagi Indonesia sekarang sudah menggunakan istilah transformasi. Iya. Jadi kalau Malaysia sudah sekian tahun yang lalu ya, TS 2025. Oke ya. Selamat Mas Rio, selamat menjadi guru yang hebat, bermartabat, punya marwah dan melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk di zamannya nanti. Amin. Oke. Kemudian kalimat afirmasi belum ya? Oke, saya kembali ke
kalimat afirmasi kembali ke bukan Will tadi, Bu Roro siapa tadi? Tolong dibacakan kalimat afirmasi Bu Roro. Oh iya, baik Pak. Untuk kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, terus afirmasi untuk diri jenengan sendiri bisa seperti apa? Untuk afirmasi yang terkait dengan adaptif ya, Di saya dunia siap. kerja Bu Roro ya. Oh ya, baik. Saya siap untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi demi meningkatkan kualitas, terutama di formasi saya, Bapak pengawas jaminan produk halal. Oke, keren. Saya yes itu ya. Nah, seperti itu ya. Ini banyak calon orang-orang yang luar biasa baik ini ya. Oke, terima kasih Bu Roro. Kemudian kode etik Pak Nur Rosid, tolong dibacakan kode etik ketika seorang pegawai atau ASN atau calon ASN sudah menginstall core value adaptif dalam diri dan menjadi mindset serta habituasinya. Monggo. Kode etik cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Ya. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir mungkin ya. Ya, Pak. Terakhir adalah kolaboratif. Mungkin belum saya tambahkan di PowerPoint ini. Tadi saya lihat bahwa kolaboratif itu artinya apa? Bekerja sama ya. Di era seperti ini tanpa bekerja sama maka tidak optimal kinerja atau kerja yang kita lakukan. Kerjasama baik dalam tataran kerjasama offline maupun kerjasama yang online ya. Networkingnya adalah penting. Nah, ini harus bisa bekerja sama untuk menghasilkan kerja-kerja atau kinerja yang optimal. Jadi kalimat afirmasinya kami siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan produk atau kinerja yang optimal. Itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya buka beberapa menit jika ada if you have any question, please ask me ya, silakan. Yang mau bertanya? Atau belum tahu apa pertanyaan itu ya? Enggak ya? Pak, saya mau tanya, apa pertanyaan itu? Wah, jadi nggak selesai-selesai itu nanti. Cukup? Oke, jika sudah cukup, nanti akan saya kirimi tugas ya. Dan maaf saya hari ini monggo dikerjakan dulu. Saya belum bisa membuat, saya belum bisa masuk ke BLC sampai detik ini. Dan tadi siang komputer saya yang baru diservis sudah anak saya tak suruh mengecek tapi belum selesai. Dan baru saja menelpon nanti kalau itu tukang servisnya bilang kalau sudah selesai mau diantar ke rumah. Jadi saya hanya beri tugas saja. Kalau nanti belum ada apa namanya tempat untuk upload ya mungkin besok pagi atau hari Ahad saya buat itu ya. Maaf saya untuk kali ini saya tidak optimal di bagian itu karena ada device saya yang listriknya tidak bisa bekerja di dalam komputer ini. Mohon dimaafkan. Saya kirim tugas dulu ya. Oke, baik tugas pribadi maupun kelompok. Ya. Saya kirim dulu di bagian mana ini? Oke, di bagian chat ya. Oke, ini saya kirimi Bitly-nya, walaupun Bitly-nya nggak jalan. Ya, siapa tahu nanti pas dia normal lagi, Bitly garis miring. Oke, saya ambilkan buku-buku ini, micro teaching-nya, micro teaching, strip harmonis. Oke, harmonis. Oke, nanti di sini ada modul-modul ya. Nanti bisa download berbasis modul itu. Kemudian saya lanjutkan dengan menambahkan tugas. Ini di tugas. Oke. Saya tambahkan tugas untuk individu maupun tugas untuk kelompok ya. Oke, selamat dikerjakan. Ya, I think enough ya. Saya pikir cukup. Sekali lagi tidak ada yang bertanya. Ya, dikerjakan dulu nanti saya koordinasi dengan Pak Panitia, Pak Moklasin. Barangkali kalau nanti komputer saya sudah ready, saya akan buat situ. Saya belum bisa masuk ke BLC sampai detik ini, walaupun tadi ada teman-teman saya yang membantu untuk membuatkan tempat uploadnya. Terima kasih. Di bagian penghujung ini saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Yang kedua, saya mohon maaf atas tutur bahasa saya yang kurang bagus. Kemudian sekali lagi mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada panitia Mbak Dwi atau Mas Moklasin.
Sekian Oke. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Bo tadi yang telah memberikan materi dan sekaligus untuk penugasan. Eh, Peserta ini untuk penugasan sudah bisa upload di Kolabjar berarti ya? Sudah ya? Pakai Sudah. BLC Pak Muklasin. Oh, pakai BLC untuk Kolabjarnya sebenarnya Ya. untuk angkatan 1 ini sudah bisa, Pak. Tetapi Oh gitu ya. kalau misalkan nanti di BLC, monggo. Tetapi seandainya Kolabjar sudah bisa, mungkin untuk upload di Kolabjar. Pak Muklasin bisa membantu masuk kolabjarnya. Nah, Apa untuk BLC? pelajar ini memang kita bagi tugas untuk Mbak Dwi yang bagian ini. Kebetulan Oh Mbak Dwinya ya. ini kan masih perjalanan Jakarta Bogor ini, Pak, dari Oke, Jakarta Pak hari Muklasin, ini. kalau bisa tolong Ya, saya dibantukan tempat upload ya. Mungkin besok Senin atau Selasa. Mungkin Selasa saya ke kantor. siap, Mungkin nanti siap. saya tak belajar sama Pak Muklasin atau Mbak Dwi untuk itu. Oke, oke, oke. Tempatnya. Ye, Oke, thank you Mas ya. ye, terima kasih. Yang penting untuk peserta untuk tugas dibuat dulu sesuai petunjuk dari Betul. Pak Ketua tadi terkait uploadannya nanti bisa ngobrol di chat di angkatan 1. Gitu, ya. Ada mau ditanyakan peserta? Kalau sudah oke semuanya, kita akhiri untuk pembelajaran sore hari ini. Ketemu lagi secara sinkronus nanti dengan Pak Dr. Mutadi di hari Rabu ya Pak Teddy ya. Ya, mungkin Mas, diingatkan aja. Siap. Baru tak susun jadwal sama Maret ya Mas ya. Oh, Nggak nggih, apa-apa. nggih, Yuk. siap-siap ini Minta karena maaf kalau ada menumpuknya pembelajaran. kesalahpahaman pemikiran ya. Siap. Ada yang mau ditanyakan peserta? Cukup? Angkat tangan Tanya kalau Pak, cukup. Oh, nggih. tanya. Ini setelah saya buka tugas individu dan kelompok, untuk tugas individu berarti misal itu nanti malam maksimal uploadnya. Jadi belum bisa membuatkan tempat upload, Mbak, karena tadi Oh, laptop saya trouble. Mungkin nanti oh, komunikasi nggih. dengan Pak Muklasin atau Mbak Dwi, kalau memang Ya, masuk ke Kolabjar, silahkan masuk ke Kolabjar ya. Jadi sudah saya declare laptop saya yang masuk BLC-nya nggak bisa. Ini laptop pinjam ya. Gitu. oke, Ngoten oke, nggih, oke. Bu sapa iki? Bu Bu Nurul. Rofiatun. Apa Bu Nurlain Bu tak tadi Wuri, lupa. Pak. Bu Oh, Wuri. Bu Oh Wuri. iya, meh padha Nggih. Nggih, kabeh kok terima Mas ya. kasih. Iya, iya, Iya. iya. Nggih. Baik, terkait tugas nanti bisa sambil kita Yang penting ngobrol di itu. dikerjakan dulu aja, nggih. Ya, yang penting untuk tugas-tugasnya dilaksanakan dulu. Nanti kalau sudah ada file tinggal ngupload kan lebih gampang. Ya, Gitu, oke. nggih. Nggih, cukup? Ya, saya izin live dulu. Ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Teddy. Thank you very much. Nggih, terima kasih pada Dokter Teddy. Ya, baik Bapak Ibu peserta. Ini karena memang dari 6 angkatan ini, itu kemarin informasi dari Kolabjar itu yang sudah bisa mengupload di Kolabjar itu baru di angkatan 1. Sementara yang lain masih harus ngupload di PLC. Dan bahkan untuk Pak Teddy ini belum bisa membuatkan kelas ruangnya. Yang jelas tugas dari peserta dengan buat dulu. Nanti ketika sudah oke, tinggal ngupload, dengan tinggal komunikasi dengan panitia, utamanya dengan Ibu Dwi Cahyani terkait untuk uploadnya bagaimana. Gitu, G. Siap? Ya, Baik. Bapak. Kita akhiri untuk Ya. pembelajaran sore hari ini. Kita bertemu lagi di sinkronus berikutnya di hari Rabu. Masih melanjut di agenda 2 dengan Pak Dr. Teddy khusus di kelompok 4. Karena kelompok 1, 2, dan 3 nanti dengan Bapak Dr. Andes Teguh Suyito. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengantarkan teman-teman semuanya. Dan marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa untuk rekodnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan juga sambil melaksanakan tugas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.